Dukungan penuh dari Christian untuk punya momongan membuat Kiki terpacu untuk mengikuti terapi kedokteran selama 3 bulan. Kiki juga harus minum susu hormon yang dampaknya berat badan Kiki naik 5 kilo. Ya, apapun dikerjakan Kiki sampai-sampai ia rela tidak mengajar senam, kegiatan yang sangat ia cintai. Sedih banget, kadang-kadang aku ngeliat orang lagi ngajar senam, aku tuh bisa nangis keluar air mata atau nggak, yang aduh pengen banget gerak badan, pengen gitu, tapi memang nggak boleh, ya udah aku dengerin dulu apa kata dokter. Pemirsa, konser Boyz II Men kemarin di Jakarta itu berhasil menyihir penonton-penontonnya dengan lagu-lagunya yang romantis. Dan lagunya itu pemirsa nggak cuma buat mereka yang sedang jatuh cinta, tapi buat yang sedang patah cinta juga. Dan pemirsa, di antara ribuan penonton itu ada beberapa muka yang kita kenal. Antara lain Jonathan Frizzy yang katanya sedang putus cinta datang bergandengan dengan seorang gadis manis. Dan ada juga teman kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Pinkan Mambo yang kabarnya saat ini dekat dengan seorang pria muda. Siapa dia? Anda mau tahu? Kita saksikan parade orang-orang jatuh cinta tentunya hanya di Go Spot. Kemarin malam Boyz II Men telah tampil memukau di hadapan para fansnya di Jakarta. Performa kelompok vokal R&B pengusung lagu-lagu melankolis romantis ini memang sudah ditunggu-tunggu fansnya di Jakarta. Karena Boyz II Men sempat menunda konser mereka di Jakarta. Akhirnya penampilan total mereka di Gelora Bung Karno hari Senin malam kemarin mampu memuaskan rasa penasaran para fans. Lagu-lagu romantis Boyz II Men nampaknya mampu menarik perhatian para selebritis kita untuk keluar dari persembunyiannya. Seperti contohnya Pinkan Mambo yang datang menonton konser dengan seorang lelaki yang kemungkinan adalah Sandy. Sandy adalah lelaki yang akhir-akhir ini disebut-sebut sebagai ayah dari anak Pinkan. Entah mengapa kali ini Pinkan berani tampil di muka publik bersama laki-laki ini. Mungkin keromantisan lagu-lagu grup asal Amerika ini tak kuasa dilewatkan Pinkan tanpa Sandy menemaninya. Ketika para wartawan menanyakan tentang Sandy, Pinkan enggan berkomentar. Saat wartawan mencoba menanyakan Sandy sekali lagi kepada Pinkan, ia hanya mau menjawab, Pasti diadain konferensi pers gitu, nanti pasti dikasih tahu. Tapi sekarang udah serumah belum Mas Andi? Nanti dikasih tahu deh. Ya, tapi Semuanya baik-baik aja kok. perkembangannya sebenarnya gimana sih Mbak? Dengan yang diberitain sama media itu Mbak? Enggak, Oke Mbak. Bentar aja. Saya mau konferensi pers nanti ya. Hari apa? Kita seminggu ini. Pinkan masih mengulur-ngulur waktu untuk mengatakan siapa sebenarnya laki-laki yang berada di sebelahnya itu. Benarkah dia Sandy, lelaki yang telah menghadiahkan Pinkan seorang anak? Kalau Pinkan memilih bungkam, berbeda dengan Jonathan Frizzy. Kalau Anda masih ingat beberapa minggu lalu, Ijong dan Masayu Anastasia baru jujur tentang putusnya hubungan mereka. Kini Ijong sudah punya gandengan baru. Namanya Dominic. Ya pacar gue udah. Kapan? Berapa lama? 2 bulan yang lalu. Sudah 2 bulan Ijong dan Dominic merajut kasih. Rupanya Ijong tak ingin lama-lama sendiri karena kalau dihitung-hitung baru sebulan putus dari Masayu, Ijong sudah menggandeng Dominic. Mungkinkah itu alasan Ijong untuk menyembunyikan keberadaan Dominic agar Masayu tidak sakit hati? Wah. Hah? Enggak, rumput-rumputin. Konser Boyz II Men memang merupakan ajang untuk menebarkan cinta. I'll make love to you. Begitulah cara Boyz II Men menebarkan cinta lewat lagunya. Dan tebarkan cinta Anda dengan tetap berada di Go Spot. Pemirsa, ada perempuan yang sebentar-sebentar hamil lalu punya anak. Tapi ada juga perempuan yang sangat sulit untuk hamil walau mencoba segala macam cara.
Dan Kiki Fatmala termasuk di antara mereka, maaf, yang sulit untuk hamil. Dan saat ini Kiki sedang menjalani sebuah terapi agar segera bisa punya anak. Dan sebelum itu pemirsa, kita dengarkan berita terbaru dari Huges. Kabarnya Huges memilih untuk segera berangkat umroh. Padahal sidang perceraiannya sedang memasuki keputusan akhir. Huges, apakah kamu sengaja menyingkirkan diri? Anda penasaran? Inilah Go Spot. Kemarin Huges tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk berangkat umroh. Kepergiannya ke Tanah Suci hari ini bersama sang ibunda memang terkesan mendadak. Bahkan seperti melarikan diri dari jalannya sidang perceraian yang tak kunjung selesai. Persiapannya udah dari beberapa bulan yang lalu, daftar ke travel agent, bayar, terus manasik kemarin. Biasalah persiapan orang mau umroh. Sah-sah saja jika sewaktu-waktu Huges ingin berkunjung ke rumah Allah. Tapi Anda tentu bertanya-tanya, mengapa Huges memilih pergi umroh di saat majelis hakim belum memberikan putusannya? Apakah Huges ingin mengadu secara khusus kepada Sang Pencipta tentang kemelut rumah tangganya itu? Ngadu mah nggak usah jauh-jauh. Di sini juga buminya Allah, di mana aja. Nanti yang nggak bisa pergi umroh jadi sedih. Di rumah juga di atas sejadah sudah bisa mengadu. Berangkat umroh sepertinya dijadikan Huges sebagai titik di mana ia mulai menata hidupnya kembali. Seperti Kiki Fatmala yang kini sedang merombak pola hidupnya karena Kiki ingin punya keturunan. Sebenarnya bukan hanya Kiki yang punya hasrat untuk cepat-cepat menimang anak. Suami Kiki, Christian Froschel, rupanya lebih antusias agar Kiki cepat-cepat mengandung. Dengan program hamil ini nampaknya Kiki sekaligus ingin menepis gosip miring tentang keretakan rumah tangganya. Aku pengen punya momongan memang karena juga support dari suami ya. Suami aku tuh pengen banget ya. Padahal malah tadinya aku mungkin kalau nggak support dari dia aku udah keenakan begini gitu. Maksudnya aku orangnya emang seneng sibuk, seneng kayak olahraga apa gitu. Aku ya nggak terlalu mikirin banget tadinya, tapi suami aku tuh malah yang support banget dia, yang pengen banget dia selalu ngasih tahu, kamu jangan keenakan begini terus, umur kamu makin lama makin tambah. Padahal dia orang sibuk banget, tapi kalau aku mau ke dokter dia selalu nomor satu. Atau aku minum obat gitu ya, minum susu suplemen untuk hormon, kan ada susunya untuk nambah hormon. Kadang-kadang aku lupa minum susu, dia selalu ngingetin, itu susunya kamu minum ya, jangan lupa ya. Malam-malam dia udah bikinin susu untuk minum supaya tambah hormon kayak gitu. Dukungan penuh dari Christian untuk punya momongan membuat Kiki terpacu untuk mengikuti terapi kedokteran selama 3 bulan. Kiki juga harus minum susu hormon yang dampaknya berat badan Kiki naik 5 kilo. Ya, apapun dikerjakan Kiki sampai-sampai ia rela tidak mengajar senam, kegiatan yang sangat ia cintai. Sedih banget. Kadang-kadang aku ngeliat orang lagi ngajar senam, aku tuh bisa nangis keluar air mata atau enggak. Yang aduh pengen banget gerak badan, pengen gitu, tapi memang nggak boleh. Ya udah aku dengerin dulu apa kata dokter. Mudah-mudahan bisa jadi. Aku tunggu sampai akhir bulan Mei. Kalau memang belum dikasih juga ya, aku mulai lagi senam lagi, aku ngajar lagi karena sebenarnya aku tuh bukan tipikal perempuan yang seneng diem di rumah. Pemirsa Go Spot, Anda masih bersama saya Nadia Mulya. Kemarin pada tanggal 2 Mei merupakan hari ulang tahunnya Melly Zamri. Selamat ulang tahun Melly. Dan pada saat yang bersamaan juga Melly merayakan ulang tahunnya yang ke... Nah pemirsa, coba tebak berapa usianya Melly sekarang? Dan ulang tahunnya Melly Zamri juga bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei juga. Nah Kak Seto mempunyai cara yang sangat unik untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mau tahu apa yang dilakukan Kak Seto? Inilah berita selengkapnya. Ayo sekolah, begitu bunyi sebuah slogan. Kebetulan tanggal 2 Mei kemarin kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita seolah diingatkan ajakan untuk sadar akan pendidikan ini ternyata berbenturan dengan fakta bahwa biaya sekolah kini sungguh mencekik leher. Itulah keprihatinan terbesar kita setiap berbicara tentang pendidikan nasional. Keprihatinan akan masa depan pendidikan nasional juga menjadi keprihatinan pemerhati masalah anak Kak Seto.
Kak Seto menunjukkan keprihatinannya itu dengan mendatangi lapas anak Tangerang. Mereka adalah anak-anak yang harus hidup di balik jeruji penjara. Pendidikan yang ideal tentu jauh dari angan-angan anak-anak ini. Kenapa makanya kami dari Komnas Perlindungan Anak menyelenggarakan acara Hari Pendidikan Nasional justru di lapas anak ini.